Kalau kamu mau kasih pelajaran sama Alex, kamu mau perkarain kasus ini, bisa aja. Cuman kamu yang bisa. Tapi saya nggak akan pernah ninggalin kamu. Saya ada di belakang kamu, saya akan kirim orang saya Pak Julian untuk dampingin kamu. Kamu bisa perkarain dia atas tuduhan dia udah menipu kamu. Dia udah menikahi kamu padahal dia sudah beristri. Dia udah merekayasa seluruh hidup kamu. Dia pantas dapat pelajaran. Dan kamu bisa aja menjarain dia sekarang ini. Oke, fine. Kalau kalian semua emang gak mau saya ada di rumah ini, saya akan pergi. Oke, Ma. Aku bakal pergi dari rumah ini. Biar Mama puas. Puas kalian semua! Alex, ya Allah, seandainya kamu tahu Alex, hati mama hancur nak harus melakukan ini sama kamu. Tapi kelakuan kamu seburuk ini, mama nggak tahu lagi gimana harus bersikap sama kamu. Ma, Hati mama sebenarnya sakit, Laura. Mama nggak tega lihat Alex. Mama nggak mau melakukan ini sebenarnya. Tapi ya, mungkin ini satu-satunya cara yang bisa mama lakukan supaya Alex sadar dan dia mau memperbaiki diri. Mama udah jangan nangis lagi ya, Ma. Aku juga ngerasain hal yang sama kok. Aku ngerti perasaan Mama. Udah ya, Ma. Mas Alek udah gagal di mata Mama, jadi aku gak punya pilihan lain. Aku harus berusaha sendiri biar tetap eksis di rumah ini. Aku harus bisa dapetin jabatan penting di Wijaya Pharma. Bahkan kalau bisa, aku harus mendapatkan saham juga di perusahaan itu. Yang terpenting, aku harus menjaga agar Mama terus percaya sama aku. Muka Arumi kok kayak sedih gitu ya? Bikin penasaran aja. Sebenarnya disedih kenapa sih? Gimana Bang, lu udah bahas belum soal emoticon sama Arumi? Ya ampun si Kevin, mulutnya celamitan banget sih. Ngapain dia pakai nanya beginian di depan Arumi? Belum. Lu belum bahas soal emoticon sama Arumi. Kalau gua sih ya, saran gua mending lu bahas deh daripada ntar lu pulang tidur, mimpi ngigo satu rumah ganggu. Mending lu bahas deh. Alhamdulillah, Arumi nggak respon, syukurlah. Moga-moga dia lagi sibuk ngelamun, jadi nggak denger omongan Kev. Emoticon apa sih, Dok? Mampus dia denger. Enggak kok. Nggak penting, gak usah dibahas. Jadi lu gak penasaran Bang? Kalau gue sih penasaran ya. Jadi gue aja yang nanya Arumi, oke? Arumi, saya boleh tanya nggak? Iya, boleh. Oke, kamu kenapa ngirim emoticon doang ke abang, tapi bales chat saya lengkap sampai kamu kasih tahu saya kalau kamu di rumah Bu Celia? Apa alasannya? Parah banget nih Kevin. Ngapain coba dia perjelas banget nanya-nanya ke Arumi. Jangan-jangan mereka sengaja mau pamer kemesraan nih depan gue. Kita lihat aja. Karena I love you so much, dokter. I love you too. Kalau
Kalau sampai Arumi jawab begitu, sekarang juga gue turun nih. Masa bodoh nih, lagi jalan nih mobil. Gue lompat kalau perlu. Oh itu, soalnya dokter Elio kan udah tahu kalau saya nggak ada di kafe ya kan dok? Ya mana saya tahu. Ih dokter lupa ya, tadi kan saya udah bilang sama dokter saya pamit mau pulang. Makanya pas dokter bilang minta kopi, ya udah saya balasnya pakai emoticon aja, biar dokter ingat. Kalau dokter Kevin kan emang dia belum tahu, ya udah saya jelasin panjang lebar gitu. Jadi gitu alasannya Rumi. Oke, berarti sekarang abang sudah tidak penasaran lagi kan? Justru itu malah makin bikin gue penasaran. Kamu kalau kayak gitu itu kan kerja 2 kali. Kenapa sih kamu nggak sekali ketik? Kamu ketik nih buat Kevin nih. Abis itu kamu copy paste, kamu kirim ke saya. Kan bisa. Dok, ya nggak bisa kayak gitulah. Orangnya aja beda, kondisinya beda, masa jawabannya harus disamain? Nih ya dok, kalau saya nggak jawab pakai emoticon, ini pasti balasan saya kayak gini. Dok, dokter lupa ya, tadi kan saya udah pamit mau pulang karena udah sore. Jadi maaf saya nggak bisa bikinin dokter kopi karena saya lagi di rumah Ibu Celia. Nah kan, jadi panjang kan dok? Makanya biar lebih singkat saya balasnya pakai emoticon aja. Lagian tadi saya juga lagi di rumahnya Bu Celia, jadi saya nggak sempet jawab panjang-panjang. Ya harusnya kamu sempetin Arumi, karena abang ini overthinking. Overthinking kamu males bales chatnya dia. Gitu Arumi. Lo ngomong apa sih, Vin? Lo jadi kemana-mana nih pembicaraan ini. Udah lo fokus aja deh nyetir. Udah gak usah dibahas ya. Dokter Elio sampai overthinking gara-gara aku jawab chatnya singkat. Aduh, jadi nggak enak. Aku minta maaf deh. Maaf ya dok, saya tadi bukannya males jawab chat dokter. Buat menebus kesalahan saya, besok saya buatin dokter kopi ya. Kopi pertama saya besok buat dokter. Chat dari Arumi. Gini dong kalau balas chat. Panjang, jelas, dapat kopi lagi. Arumi. Arumi kamu kirim pesan ke abang ya? Enggak kok dok, enggak. Bohong, ini abang sumringah banget. Senyum-senyum sendiri. Nyetir aja. Bisa nggak sih kalau nyetir aja? Ya ke depan fokus. Ya kan? Iya, oke. Lu gak mau nganterin Arumi sampai masuk, Bang? Ngeledek-ngeledekin gue mulu dari tadi. Gak usah dok, saya bisa sendiri. Lagian udah harus pulang juga kan. Makasih ya dokter Elio, dokter Kevin udah nganterin saya pulang. Hati-hati ya kamu. Belum juga selesai ngomong. Kok ditutup? Tadi kamu belum jawab pertanyaan saya. Kamu kenapa nangis di rumah Bu Celia? Apa pantas aku cerita soal ini ke dokter Elio? Hatiku berat banget. Gimana caranya aku bisa cerita soal ibuku sendiri yang begitu jahat sama aku, yang membiarkan aku nikah sama majikannya yang jelas-jelas sudah beristri. Nanti aja saya ceritain ya. Saya mau ngingetin kamu sekali lagi. Saya kan udah pernah bicara sama kamu kan sebelumnya. Apapun yang menyangkut Alex itu berarti urusan saya. Saya nggak mau kamu pergi ke rumah Bu Celia tanpa saya. Apalagi menyangkut Alex. Dan satu lagi, kalau kamu mau kasih pelajaran sama Alex, kamu mau perkarain kasus ini, bisa aja. Cuman kamu yang bisa. Tapi saya nggak akan pernah ninggalin kamu. Saya ada di belakang kamu, saya akan kirim orang saya, Pak Julian, untuk dampingin kamu. Kamu bisa perkarain dia atas tuduhan dia udah menipu kamu. Dia udah menikahi kamu padahal dia sudah beristri. Dia udah merekayasa seluruh hidup kamu. Dia pantas dapat pelajaran. Dan kamu bisa aja menjarain dia sekarang ini.